Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, banjir masih merendam permukiman warga di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski perlahan surut, ketinggian air di permukiman ini masih mencapai 1 meter. Dari pantauan udara, memperlihatkan banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski terbilang surut, namun ketinggian banjir masih bervariasi, yakni 30 cm hingga 1 meter. Selain cuaca buruk, banjir yang merendam kawasan ini diduga diperparah akibat luapan Kali Cikarang Bekasi Laut yang meluap. Banjir yang masih merendam permukiman warga di 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski berangsur surut, ketinggian air masih di kisaran 30 hingga 1 meter. Meski perlahan, banjir yang merendam di sebagian titik permukiman warga di Kecamatan Sukawangi dan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Namun sejak Minggu pagi, sejumlah warga mulai mendatangi rumah mereka untuk mengambil pakaian dan barang berharga yang masih bisa dievakuasi. Sekarang sih sudah agak surut di atas mata kaki. Ya. Tapi ketinggian air bervariasi atau gimana sih, Bu? Bervariasi, setiap tahap tuh berbeda. Bukan tahap aja sih, satu tahap sebenarnya berbeda karena beda gang aja. Beda satu gang gitu aja. Saat ini kedalaman mencapai berapa sih, Bu? Tertinggi? Tertinggi berapa ya, Mas? Segini ya? Kayak 1 meter mungkin ya? Iya. 1 meter. Ambil baju yang kemarin nggak kebawa. Tapi alhamdulillah lemari nggak jomplang kok. Kulkas sudah habis lah. Banjir yang masih merendam permukiman warga di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Banjir yang terjadi sejak hari Minggu pekan lalu membuat aktivitas warga terganggu. Banjir juga menyebabkan barang-barang warga tidak lagi dapat diselamatkan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Meidina Andas, dan juru kamera Ian Faris. Saudara, saat ini banjir di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi ini sudah mulai berangsur surut. Namun untuk ketinggian airnya sendiri ini sudah di sekitar 50 cm. Namun kalau kita berbicara mengenai beberapa saat yang lalu, ini memang ketinggian air di perumahan sempat mencapai sekitar 130 cm dan sekarang sudah mulai berangsur surut. Dan tentunya banjir ini berdampak terhadap aktivitas warga menjadi tersendat dan terpaksa harus mengungsi. Dan salah satu lokasi pengungsiannya adalah di masjid terdekat sekitar 800 meter dari perumahan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang terdampak, yakni Ibu Nia. Selamat siang, Ibu Nia. Selamat siang. Ibu, boleh tolong diceritakan, Bu, sudah sejak kapan Ibu mulai mengungsi akibat banjir ini dan pukul berapa, Bu, air sudah mulai masuk ke rumah? Dari hari Minggu. Dari Minggu kita udah ngungsi waktu banjir pertama. Hari Selasa surut, saya udah bebenah, itu juga belum kelar. Kamis sudah naik lagi, Kamis sore. Jadi ini yang kedua kali seminggu ini, tapi udah lebih parah dari yang hari Minggu banjirnya. Kita nggak sempat bawa apa-apa, yang penting bawa baju 2 setel, terus langsung keluar, nyelamatin diri. Semua elektronik semua kerendam. Ada, saya punya lansia, punya mertua yang lumpuh dari hari Minggu. Aku sedih kalau itu digotong-gotong pakai perahu karet. Sekarang ngontrak karena saya ngamanin mertua. Kita mengungsi di masjid pun, itu masjidnya kerendam. Jadi dari cari aman, kakak sama kakak ipar jemput di daerah Perwira, Kaliabang. Saya ngungsi di sana, itu pun saya ngontrak. Karena nggak mungkin nyatu sama keluarga kan, ada lansia. Ini anak sekolah pun udah seminggu nggak masuk. Seminggu nggak masuk, saya izin. Niatnya saya Kamis atau Jumat mau masuk, banjir lagi. Ini baru ngambil seragamnya.
selimut, untuk pampers atau pembalut itu belum ada. Untuk baju itu belum ada. Baju kemarin harapannya sih untuk developer dan pemerintah bekerja sama menanggulangi kali CBL. Karena ini kan dekat ke kali ya. Di depan kali Bekasi, di belakang kali CBL gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan nggak ada banjir lagi gitu ke depannya. Karena gimana ya, dulu kan memang bilangnya kan bebas banjir. Ini bebas banget banjirnya keluar masuk. Karena setahun 2025 itu udah 3 atau 4 kali banjir. Apalagi pas puasa banjirnya. Itu aja sih Mbak. Harapannya dari para warga di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi ini agar banjir ini secara cepat bisa ditangani dan juga dapat kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Medina Andas, Ian Faris, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu saudara, banjir masih merendam kawasan perumahan Priok Damai, Tangerang, Banten, saudara. Ketinggian banjir masih setinggi 2 hingga 4 meter. Proses evakuasi warga dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Hingga Minggu siang, proses evakuasi warga berhasil dilakukan secara keseluruhan, namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir di perumahan Priok Damai, Tangerang, Banten ini saudara mengakibatkan 860 jiwa terdampak. Pembatas antara RW 13 dan RW 8 ini kita punya tanggul pembatas itu jebol. Jadi datangnya air ini tiba-tiba untuk evakuasi warga sendiri belum bisa untuk keseluruhannya 100% bisa tertanggulangi. Untuk keseluruhannya kita punya 286 kakak dan untuk jiwa sendiri 860 jiwa. Dan sementara ini hari ketiga ini alhamdulillah bisa terevakuasi semua walaupun memang masih ada beberapa yang bertahan yang punya di lantai 2. Lalu bagaimana kondisi banjir terkini di kawasan perumahan Priok Damai, Tangerang, Banten? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeyang dan juru kamera Adini Anissa. Selamat petang Zefanya. Kalau dilihat di belakang Anda, genangan nampaknya masih cukup tinggi. Bagaimana kondisi di sana? Ya betul sekali ya, Sir. Genangan air di kawasan Priok Damai, Kelurahan Priok, Kecamatan Priok, Tangerang, Banten ini masih tinggi ya. Bahkan kabarnya dari informasi yang kami terima dari warga, ini banjir masih menggenang sejak hari Jumat kemarin begitu hingga hari Minggu ini. Ketinggian airnya masih sekitar 2 hingga 4 meter. Akan diperlihatkan juru kamera Kompas TV, Adini Anissa, bagaimana situasi terkini kalau masuk ke dalam komplek Priok Damai, tepatnya di RW 8 ini. Anda bisa lihat ini airnya menggenang cukup tinggi ya. Memang ketinggiannya ini bervariasi 2 hingga 4 meter karena juga kabarnya kontur permukaan tanah di kawasan Priok Damai ini menurun ke bawah sehingga memang semakin ke ujung jalan ini semakin jauh. Di RW 8 sendiri ini ada sebanyak 5 RT, Yasir dan juga saudara yang terdampak, sekitar 200 jiwa ini terdampak. Dan juga kalau Anda bisa lihat di visual Anda sekarang juga ini adalah sejumlah warga begitu ya yang dari tempat tinggal atau kediamannya masing-masing ini sedang dievakuasi begitu karena juga sebagian warga ini masih ada yang memilih menetap di rumahnya masing-masing ya Sir, meskipun ketinggian airnya cukup tinggi, tapi sejumlah warga lainnya ini juga ada yang pada akhirnya memilih untuk mengungsi ke posko terdekat, di mana posko pengungsian yang tersedia ini ada di Masjid Jami Al-Jihad dan juga ada posko yang tersedia di sekolah terdekat. Sementara itu posko dapur umum ini juga sudah tersedia begitu ya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan warga Priok Damai ini. Tapi meskipun masih ada beberapa warga yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing begitu di lantai atas rumah mereka, sejumlah bantuan ini terus juga dikirimkan dari petugas BPBD Jakarta. Kami lihat ini juga selalu standby begitu bersama
bersama dengan Satuan Brimob Polda Metro Jaya ini juga terus bersiaga begitu. Tadi kami lihat bantuan seperti makanan siap saji ini juga siap dihantarkan kepada warga yang terjebak di rumahnya masing-masing atau masih memilih bertahan begitu. Lalu obat-obatan, pakaian bayi, peralatan untuk ibu-ibu yang punya anak kecil ini juga disalurkan begitu ya kepada warga. Dan juga memang kabarnya Yasir dan juga saudara, ini air yang menggenang ini memang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Namun selain itu meluapnya air Kali Ciracap yang lokasinya berada dekat di kawasan Priok Damai, Priok Tangerang, Banten ini menjadi salah satu penyebabnya karena air kalinya ini meluap, tanggulnya jebol sehingga airnya menggenang cukup tinggi, cukup parah. Kami juga sempat bertanya ini upaya apa yang perlu dilakukan untuk menyurutkan air banjir begitu. Penyedotan air ini memang terus dilakukan. Kabarnya ini ada 5 mesin pompa air memang yang sudah tersedia di kawasan Priok Kota Tangerang, Banten ini, tapi memang karena air kali tadi dari pantauan kami juga air kalinya masih cukup tinggi volume debit airnya, sehingga memang satu-satunya cara adalah menunggu air bisa surut, menunggu air kali juga surut, dan selain itu juga melihat bagaimana pantauan dari curah hujan. Kalau masih hujan deras ini tentu memakan waktu bisa berhari-hari untuk menyurutkan air banjir yang ada di lantai 2 rumah mereka, meskipun banjir seperti yang kata Anda tadi lebih dari 2 meter. Lalu apa saja kebutuhan warga terutama saat mereka mengungsi? Ya, tentu yang menjadi kebutuhan warga di sini adalah makanan siap saji, Yasir dan juga saudara, karena memang aktivitas warga yang untuk masih memilih bertahan di dalam begitu ya, ini sangat terhambat begitu. Kami juga sempat bertanya, ini pemadaman listrik juga dilakukan di area rumah warga begitu ya. Jadi warga sulit beraktivitas karena juga lampu penerangan yang cukup gelap begitu, sehingga makanan siap saji sangat dibutuhkan karena aktivitas masak-memasak ini tidak bisa dilakukan. Lalu kemudian obat-obatan seperti obat demam, kemudian juga untuk obat gatal-gatal ini juga dibutuhkan oleh warga begitu ya. Lalu untuk warga yang mengungsi di posko, makanan posko dapur umum juga sudah tersedia, Yasir dan juga saudara. Selain itu pakaian bayi seperti yang saya sampaikan tadi, ini karena cukup banyak ibu-ibu atau warga yang memiliki anak kecil ini yang juga cukup dibutuhkan seperti popok dan lain sebagainya. Ini yang logistik yang dibutuhkan oleh warga saat ini. Dan tentunya air bersih ini juga dibutuhkan. Terlihat juga dari posko ini menyediakan sejumlah toilet umum juga untuk warga yang mengungsi di Masjid Jami Al-Jihad ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zefanya Situmorang atas informasinya terkait dengan kondisi banjir di Tangerang. Saudara,